Kali ini saya akan coba membahas tentang relasi tabel ya, tapi bukan dari segi skripnya. Nanti saya coba contohkan ketika saya ingin membuat sebuah aplikasi KBM ya, atau kegiatan belajar mengajar. Apa sih yang dibutuhkan, berapa tabel yang dibutuhkan, kemudian nanti relasinya antar tabel satu dengan tabel yang lain itu menggunakan field apa. Itu yang nanti kita bahas ya, bukan dari segi skripnya. Oke, dari sisi KBM ya, berarti yang perlu kita siapkan pertama kali itu adalah masternya. Master apa? Yaitu master guru dan master siswa. Oke. Kalau saya lihatkan tampilan yang saya buat ya, tampilannya seperti ini. Ini adalah data master guru, kemudian yang berikutnya adalah data master siswa. Oke. Yang saya tunjukkan inilah yang nanti ada hubungannya. Jadi kalau kita lihat di menu-menu yang lain tidak akan saya bahas ya. Yang saya bahas yang nanti berhubungan dengan KBM saja. Kalau kita cek tabelnya ya, tabel di TPTK ya, jumlah fieldnya nanti tergantung kalian ya. Jumlah fieldnya tergantung kebutuhan. Oke. Kemudian ini adalah tabel untuk gurunya. Kalau kita lihat di aplikasi yang saya buat ini jenisnya ada guru, ada dosen, atau nanti boleh kalian pakai karyawan ya. Berarti kalau kita cek di sini, ini adalah ada field namanya ID jenis PTK. Ketika kalian menggunakan konsep seperti ini ya, ada jenis karyawan ya, maka kalian harus membuat satu tabel lagi untuk mengadopsi ini ya, biar nanti yang masuk ke tabel ini field ID jenis PTK bukan nama langsung dia guru, dia dosen, atau dia karyawan. Bukan seperti itu, tapi tetap kita menggunakan pengkodean seperti ini. Maka ketika kita membuat sebuah kode seperti ini di field ID jenis PTK, kita harus membuat satu tabel lagi ya. Di sini saya buat namanya R jenis PTK. Nah, R jenis PTK seperti ini. Maka yang masuk ke tabel TPTK ya, masuk ke tabel TPTK ini adalah ID-nya saja. Ketika yang masuk itu adalah 2, maka di sini adalah dia statusnya adalah pegawai. Seperti itu ya. Oke, berarti sudah ada 2 tabel. Pertama tabel TPTK untuk mengadopsi data gurunya. Kemudian ada yang namanya R jenis PTK. Relasinya menggunakan apa? Yaitu menggunakan field ini, ID jenis PTK. Kemudian di sini juga ada namanya ID jenis PTK. Penamaannya apa harus sama? Penamaannya tidak harus sama. Yang penting ada relasinya. Oke? Yang dibutuhkan bukan penamaannya, tapi relasinya. Kalau di sini saya kasih nama ID jenis gitu aja, maka tetap bisa kalian relasikan ya. Kalian nanti bisa menggunakan namanya join. Oke? Berikutnya kita siapkan data siswa. Saya simpan di nama tabelnya adalah T siswa. Nama fieldnya ya, berapa banyak fieldnya tergantung sama kalian ya, sesuai kebutuhan. Oke. Kemudian kalau saya boleh lanjut lagi, ketika data masternya sudah kita punya ya, data gurunya juga sudah kita punya, maka yang perlu kita butuhkan lagi di KBM apa? Yaitu siswa ini berada di kelas mana atau rombel mana. Oke. Siswa ini berada di rombel mana atau kelas mana. Maka kita harus menyiapkan data kelasnya. Ya, kita harus menyiapkan data kelasnya. Di sini saya simpan di nama tabelnya adalah T rombel. Nah, nama tabelnya ini. Jadi ini tabel untuk menampung ya, menampung kelas-kelasnya yang kita punya di sekolahan tersebut. Oke. Kemudian kalau kalian ingin lebih detail, maka tambahkan yang namanya tingkat kelas. Nah, tingkat kelas ini yang menandakan bahwa rombel ini berada di tingkat kelas berapa. Kalau di SMA itu kan ada 10, 11, 12. Oke. Maka di sini yang kita simpan hanya ID tingkat kelasnya adalah 1, 2, 3 seperti ini. Oke. Nah, ketika yang tersimpan ini adalah kode, maka kita harus menyiapkan. Nah, kita harus menyiapkan. Di sini sudah saya siapkan namanya R tingkat kelas. Kalau 1 itu 10, 2 itu 11, 3 itu 12. Seperti itu. Apakah diperbolehkan ketika di tabel rombel ya, T rombel yang tadi sudah kita bikin, bentar ya.
T-Rombel yang sudah kita bikin tanpa ada ID tingkat kelas bisa nggak? Ya, bisa aja, nggak ada masalah. Langsung di sini ditulis 11, 12 seperti itu, nggak ada masalah. Tapi kalau kalian konsepnya seperti itu tanpa menambahkan R tingkat kelas, ya langsung kalian tulis di sini 11, 12, 10 seperti itu. Ketika aplikasimu dipakai oleh tingkat yang di bawahnya, contoh SMP, maka kalian harus mengganti lagi kan di sini di scriptnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita sudah menyediakan menunya, nah, di sini kan sudah kita sediakan nih tingkat kelas. Nah, kita bisa edit di sini. Kalau kode 1 itu kelasnya berapa? Kalau di SMP nanti tinggal diganti 7, 8, 9 seperti itu. Lebih fleksibel. Oke, sekarang kalau rombelnya sudah kita bikin nih. Nah, berarti master rombelnya sudah, master siswanya juga sudah. Berikutnya, langkah berikutnya apa? Ya, kita harus membagi kira-kira siswa A itu berada di kelas berapa, siswa B berada di kelas berapa. Oke, seperti itu ya. Maka di sini perlu kita harus memasukkan nih. Nah, kalau aplikasi yang saya buat ini nanti siswa-siswa yang tidak mempunyai rombel atau belum dimasukkan ke rombel itu nanti akan muncul di bawah. Kemudian di sini tinggal dipilih mau dimasukkan ke rombel berapa. Konsep ya atau tampilan nanti tergantung sama ide kalian. Terserah mau pakai yang seperti apa. Nah, kalau kita boleh lihatkan di tabelnya, T di sini saya bikin namanya T siswa rombel. Artinya tabel ini menampung siswa-siswa yang sudah dipilih rombelnya. Kalau kita lihat di sini ya, saya tidak akan memasukkan nama siswa atau nomor induk, tidak. Saya menggunakan ID siswa. Ya, kalau kita cek di tabel, maka di sini adalah ID siswa ini ya, dia berada di rombel berapa. Nah, di sini saya filter berdasarkan ID tabel ya, karena setiap tahun pelajaran kan pasti akan berbeda-beda tuh. Nah, ini yang membedakan. Contoh nih, relasinya bagaimana sekarang? ID siswa nanti bisa dijoinkan dengan T siswa menggunakan ID siswa. ID rombel nanti bisa dijoinkan dengan siapa? Ya, dijoinkan dengan T rombel. ID tabel rombel tadi itu. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, ketika nanti kalian query, tinggal menggunakan join saja dan memanggil T siswa rombel, otomatis nanti akan muncul siswa, namanya siswa ini, ya, kemudian kelasnya dia berada di kelas berapa, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kalau siswanya sudah mendapat kelas, gurunya, master gurunya juga sudah punya ya, berarti si guru tersebut kita harus mempunyai bahwa si guru ini ngajar materi apa, si guru A ngajar materi apa, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita berbicara mata pelajaran, berarti yang kita siapkan apa? Masternya materi dulu. Kita siapkan masternya mata pelajaran. Kalau kita lihat di tabel, ini adalah tabel T matpel. Di sini saya kasih nama matpel gitu aja. Nah, ini tabelnya. Kode matpel, nama matpelnya apa. Oke, ini baru masternya. Terus bagaimana cara untuk memilih nih matpel rombel ya. Oke, sebelum kita memilih bahwa si guru ini ngajar ini, si guru ini ngajar pelajaran ini, kita harus memilih dulu nih, kira-kira di rombel MIPA 2 itu matpelnya apa saja. Nah, kita pilih matpelnya semua, kita pilih semua. Di sini kita tinggal tambahkan. Ya. Maka di sini saya cantumkan atau saya simpan ada yang namanya matpel rombel. Nah, ini untuk setiap rombel itu punya matpel apa saja. ID matpelnya, ID rombelnya, ID PTK-nya. ID PTK ini nanti saya jelaskan ya. Jadi intinya di rombel ini itu ada matpel apa saja. Nah, kalau ID matpel nanti bisa direlasikan dengan tabel matpel, ID rombel bisa direlasikan dengan tabel rombel tadi ini, ya. Kemudian ID tabel nanti kalau kalian ingin buat tabel sendiri juga nggak ada masalah. Kalau di sini saya buatkan ada namanya R tabel. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah sekarang setiap kelas sudah mempunyai matpel, berarti kita tinggal pilih kira-kira di matpel
di kelas 10 MIPA 2 pelajaran bahasa Inggris gurunya siapa. Karena setiap kelas itu kan walaupun pelajarannya sama, kadang gurunya kan berbeda. Maka di sini kita settingnya per kelas. Kelas ini, mata pelajaran ini, gurunya siapa. Di sini saya sediakan ada namanya guru mapel kelas. Seperti ini. Kita tinggal pilih nih gurunya siapa. Gurunya siapa, tinggal dipilih. Ya. Oke, seperti itu. Ya, contohkan di 10 MIPA 1. Karena tidak ada ya tadi ya. Tidak ada mata pelajaran. Ya, kalau nanti ada mata pelajaran di sini akan muncul. Tinggal dipilih gurunya siapa. Nah, seperti itu. Berarti konsepnya di sini nanti saya simpan di tabel yang sama ya dengan yang tadi di Mapel Rombel. Nah, di sini ada ID PTK. Berarti ini direlasikan kemana? Direlasikan dengan tabel TPTK. Seperti itu konsepnya. Berarti sekarang semua sudah, masternya sudah kita pilih semua. Yang terakhir yaitu proses absensinya sekarang. Proses absensinya saya coba untuk absen. Sekarang kita bahas konsep absensinya. Gambarannya ketika ada guru yang ke kelas, ya, dia pasti akan memilih nih, dia berada di kelas mana sekarang. Nah, tinggal diklik absen mapel, ini login guru masing-masing ya. Ternyata dia berada, akan muncul nih, ya. Kalau dia sudah di setting KBM di admin tadi itu bahwa si guru ini ngajar di kelas ini, pelajaran ini, maka akan muncul semua listnya di sini. Tinggal kita pilih, kita lagi mengajar di kelas mana, pelajaran apa. Nah, akan muncul di sini. Tinggal diabsenkan saja. Di tanggal 26 Juli ya 2024 mata pelajarannya bahasa Inggris. Nah, tinggal diabsenkan, dia hadir, izin, sakit, apa. Konsep ini bisa nanti bisa kalian rubah-rubah tergantung sama ide kalian, ya. Nah, tinggal dirubah-rubah seperti ini, nanti akan muncul semua. Jadi ketika saya pilih kelas 10 MIPA 2, maka di sini akan semua muncul satu kelas tadi itu, tinggal dipilih diabsenkan. Oke. Nah, tabelnya seperti apa? Tabelnya kalau saya lihat kan ya, di sini ada yang namanya absensi KBM. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ID siswa nanti relasinya ke tabel siswa, ID mapel rombel itu nanti relasinya kemana? Relasinya ke mapel rombel ini, tanggal entry, kemudian statusnya tadi apa, hadir atau izin. Nah, nanti masuk ke sini adalah main kode ya, dan tabel berapa. Nah, relasinya seperti itu. Bagaimana di tabel ini tabel absensinya ya. Gimana caranya bahwa tabel ini mengetahui bahwa dia pelajaran ini, gurunya ini, ya. Nah, padahal di sini kan nggak ada nih, ID PTK nggak ada, ID mapel juga nggak ada. Bagaimana caranya ya? Intinya di field ini ID mapel rombel. Ketika ID mapel rombelnya 1, maka di sini kalau kita cek yaitu berarti dia di mapel kodenya 2, kemudian ID rombelnya 2 dan ID PTK-nya 3. Seperti itu ya. Nanti relasinya intinya setiap tabel ya, kalau kalian menggunakan kode-kode seperti ini harus berelasi dengan tabel lain. Skripnya kalian bisa gunakan join saja, oke?